Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, kelompok A2 gitu ya Bu ya. Ingin mempraktekkan coaching atas kasus yang ketiga. Di sini ada kami Ibu Ernayati Harahap dari UPTD SD Negeri 122399. Ibu Utami Sujaryani dari SD Swasta Muhammadiyah 01 dan saya sendiri Nur Hajijah dari SD Negeri 124401 Kota Pematang Siantar. Di sini kami akan membacakan kasus ketiga, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimanakah Anda menyikapinya? Di sini akan bertindak selaku coach adalah Ibu Ernayati Harahap dan saya sendiri sebagai coach dan Ibu Utami sebagai pengamat. Mari kita mulai langsung praktek. Oke, baiklah. Ini Bu Nona yang datang ke saya atau? Boleh, Bu? Boleh atau Ibu yang duluan menanyakan kepada saya murung nih ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Nona. Waalaikumsalam Bu Erna. Wah, udah duluan aja nih ke kantor. Iya Bu, saya merasa agak kurang enak hari ini Bu. Kurang enak perasaan gitu. Iya, dari tadi saya perhatiin sepertinya wajahnya lain dari biasanya. Biasanya ceria. Iya Bu, sebenarnya kalau Ibu ada waktu saya ingin berbincang-bincang, tapi takutnya nanti malah mengganggu. Oh, gitu. Tidak masalah, Bu. Kebetulan saya ini jamnya satu les ini 30 menit ke depan, 35 menit ke depan kosong. Kalau Ibu Nona mau cerita, boleh. Sini duduk dekat saya. Kosong nih bangkunya dekat saya. Oke Bu, saya duduk sini ya Bu ya. Terima kasih Iya, baik. atas waktu Bu. Begini, kemarin kan saya mendapat supervisi di kelas Bu. Ya kan, itu ada pengawas datang, tapi sepertinya pengawas itu tersinggung dengan saya. Saya menjadi tidak enak hati. Oh, begitu. Oh, yang supervisi kemarin itu ya? Iya, Bu. Tapi sebelumnya nih saya mau tanya kira-kira tujuannya apa ya Ibu Nona cerita sama saya? Gini, Bu, kan karena saya ada yang mengganjal di hati gitu. Saya ingin curhat, Bu. Kira-kira saya bisa nggak ya menemukan solusi atas ketidakenakan hati saya ini, Bu, atas kunjungan supervisor kemarin, pengawas ke dalam kelas saya. Eh, jadi emangnya masalahnya gimana tadi Bu? Gini, Masalah itu kemarin? Gini, Bu, saya memang mengajar pada saat itu tidak menggunakan buku teks, ya kan? Tapi saya tujuan belajarnya saya dapatkan dan saya menggunakan cara-cara yang lain. Saya menggunakan referensi yang lain, Bu. Saya ambil dari internet, saya ambil dari buku yang lain. Cuman sepertinya Bapak pengawas kurang senang gitu. Lalu Bapak pengawas mengatakan kepada saya, kamu Ibu seharusnya memakai buku ini gitu. Mungkin ada yang tidak berkenan, Bapak itu mungkin tersinggung Bu dengan saya. Lalu melaporkan Oh, kepada kepala sekolah. Jadi saya pun mendapat teguran nih Bu dari kepala sekolah Bu. oh begitu ceritanya. Pantes satu harian ini murung ya. Jadi Iya. kira-kira kemarin waktu Bapak pengawas itu supervisi, apakah beliau menanyakan alasan Ibu kenapa Ibu tidak pakai buku paket? Iya, Bapak itu menanyakan dan saya menjawab, Bu. Saat itu saya menjawab, tapi mungkin
mungkin ini ya Bu ya, karena saya kan memang begini nih Bu, nada suara saya, intonasi saya, mungkin kurang berkenan di hati Bapak itu, membuat Bapak pengawas sepertinya tersinggung. Saya sudah mengatakan Bu, bahwasanya, ya Pak, Hmm. saya memang menyampaikan pembelajaran ini, dan saya rasa metode yang paling cocok ini seperti yang saya dapatkan di internet, gitu saya katakan Bu. Oh, jadi kalau begitu menurut Ibu Nona, Bapak pengawas itu tersinggung dengan perkataan Ibu Nona saat itu. Iya, Atau kira-kira coba Ibu Nona ingat-ingat ada memang mungkin intonasi kali ya yang hmm, membuat mungkin tersinggung, cara bicara Ibu mungkin ada yang ini yang membuat Bapak itu mungkin kurang menerima alasan Ibu. iya Bu, sepertinya itu ya Bu. Karena saya kan gini, kita kan guru ya Bu. Kita kan tidak Iya. tertutup kemungkinan untuk mencari referensi-referensi dari yang lain. Kita ingin menambah sumber belajar gitu kan Bu. Jadi saya rasa alasan saya tepat. Mungkin ya, mungkin karena saya kan Ibu tahu sendiri, kita kan sudah lama berteman ya Bu. Iya, Intonasi jadi gaya bicara saya, ya. gaya bicara saya atau raut wajah saya mungkin membuat si Bapak ini tersinggung Bu. Jadi saya pun merasa sekarang ini merasa jadi seperti bersalah gitu, padahal saya sebenarnya nggak salah gitu Bu. Oh, begitu. Jadi kalau selain mungkin dari nada bicara Ibu, kira-kira ada nggak kemungkinan lain alasan ketersinggungannya Bapak pengawas itu, Bu? Menurut Ibu? Kalau saya rasa itu saja ya Bu. Namun mungkin satu dia memang memakemkan satu itu harus buku teks itu harus di situ gitu kali menurut Bapak itu kewajiban kita gitu kali ya Bu, dan saya dirasa Bapak itu sebagai kurang kurang apa berterima atau seperti menantang gitulah kira-kira Bu, mungkin itu yang tidak mengenakkan hati Bapak sehingga Bapak tersinggung gitu kali ya Bu ya, menurut saya. Iya ya, Bu. Jadi kira-kira Bu Nona, kalau dari permasalahan Ibu ini, ada nggak solusi yang ada di dalam pikiran Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Ya, saya ingin dia apa ya Bu ya, saya ingin pertamanya saya ingin minta maaf. Minta maaf kepada Bapak pengawas, lalu sembari saya menjelaskan juga kepada Bapak kalau kita sebagai guru juga bolehlah gitu mengambil sumber belajar lain selain buku paket yang memang wajib gitu. Tapi pertamanya yang saya inginkan ya komunikasi itulah Bu gitu. Iya ya, Bu. Jadi kalau dari solusi Ibu seperti itu, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, pertamanya saya pasti berharapnya kepada kepala sekolah ya, Bu ya. Karena kepala sekolah yang paling sering berhubungan dengan pengawas dan kepala sekolah juga sih yang negur saya, gitu kan. Jadi saya ingin di Hmm, medianya sebagai mediasi penyambung, gitu. iya penyambungnya itu Hmm, ibu kepala kepala sekolah sekolah. sih. Saya ingin itu, Bu. Jadi kira-kira seandainya Ibu Nona nanti mau menemui kepala sekolah, kan itu rencananya ya? Iya, iya, Bu. Rencananya Ibu mau menemui kepala sekolah karena kan kepala sekolah lah yang lebih sering berinteraksi dengan Bapak pengawas. Dan Mm-mm. mungkin juga kemarin kan Pak pengawasnya juga ngomongnya ke Ibu kepala sekolah kan gitu ya Bu. Iya. Kira-kira nanti apa yang Ibu sampaikan ke Ibu kepala sekolah terkait masalah ini Bu? Gini, pertama mungkin saya bilang, Bu, saya memang mengakui kekurangan saya gitu ya di kelas. Pada saat supervisi saya tidak memakai buku paket. Saya inginlah, Bu, dijalinkan komunikasi dengan Bapak kepala pengawas gitu. Saya minta maaf kalau Bapak kira-kira tersinggung gitu. Terus saya juga minta kepada Bapak pengawas kalau boleh ada waktu gitu berjumpa dengan saya gitu. Dengan kepala sekolah juga kapan ada waktunya gitu, Bu. Ya ngobrol gitu ya Bu. Iya, Oke, saya setuju ngobrol. sekali seperti itu Bu. Jadi biar Iya. masalahnya clear ya Bu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kepala sekolah setuju dengan permintaan Ibu, jadi mau menyampaikan permintaan maaf Ibu itu kepada pengawas dan mau menemukan Ibu kepada pengawas, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya, pertama kalau saya jumpa ya langsung saya katakan, Pak, saya sebelumnya mau minta maaf dan mungkin Bapak tersinggung dengan intonasi saya memang seperti ini orangnya, Pak. Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang gini sama Bapak,
Pak, saya akan pakai buku paketnya, tapi izinkan saya terutamanya untuk menggunakan sumber lain ya Pak. Mungkin itu yang akan saya sampaikan supaya hati saya Iya, juga lega ya kan Bu. iya, jadi sama-sama enak gitu ya Bu ya. Iya, tidak ada yang mengganjal. Iya benar. Lalu kira-kira kapan Bu ini Ibu mau menjumpai Ibu kepala sekolah? Saya Bu orangnya tipe yang nggak bisa menahan beban gitu ya Bu. Kalau bisa secepatnya gitu. Karena saya juga kan kalau ada orang yang tersinggung dengan saya juga merasa tidak enak gitu kan Bu. Jadi ingin secepatnya selesai. Kalau bisa Iya, besok-besok gitu saya Bu. iya benar sekali Bu. Makin cepat makin baik ya Bu. Iya, Jadi tidak ada lagi yang tersimpan di dalam hati tersimpan. ya Bu. Iya benar. Benar. Nah, saya setuju itu Bu. Oke, Iya. saya rasa Bu udah agak lega kali ya. Udah dikeluarkan unek-uneknya ya Bu ya. Iya, terima kasih loh Bu Erna atas waktunya mau mendengarkan saya. Dan Bu Erna juga jadi membantu saya ya menemukan Enggak apa-apa solusi Bu. gitu ya. Cuma ini kira-kira mau saya temenin atau enggak nih? Nanti setelah saya nanti ngomong berjumpa dengan kepala sekolah, nanti akan saya infokan lagi lah ke Ibu gitu. Oke Bu, Saya baiklah. infokan. Tapi Iya. makasih banyak loh Bu sebelumnya sudah mengganggu waktu Ibu. Oh, nggak apa-apa Bu Nona, lagi jam istirahat juga kan. Oke Bu Nona, kayaknya udah mau bel ini ya. Iya. Mari yuk kita masuk ke kelas yuk. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Nona. Ya. Oke. Oke, silakan Bu Mimi selaku pengamat kami berikan waktu untuk memberikan komentarnya terhadap praktik coaching yang telah kami laksanakan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nur Hajijah Gultom. Saya tadi melihat pemaparan teknik coachingnya tadi itu sudah sesuai ya dengan yang kita pelajari teknik Tirta ya, di mana ada perencanaan, kemudian konsepnya yang ditelaah dengan baik, kemudian tahap identifikasinya bisa menggali tahap-tahap dari si coach sendiri ya. Jadi lebih gampang dipahami semuanya. Menurut saya sih itu aja. Terima kasih. Ya, terima Kasih kasih kembali Bu. kembali. Maka selesailah sesi kita untuk kasus yang ini. Kita akan lanjut nanti.